Oke, hai semuanya. Kenalin aku Sena Manurung. Aku asalnya dari Toba, Sumatera Utara. Biasa dipanggil Pentil. Aku mau cerita pengalaman 3 hari 2 malam aku tinggal bersama Mak Ketri. Yang pastinya tinggal di desa di bawah kaki Merapi. Di malam itu, setelah kita berbuka, kita ada sesi ngobrol bareng Mak. Nengok, wah, itu yang di atas udah pada udah ada yang meninggal, iya kan? Saya masih ada di rumah sini. Terus saya tunggu, anak saya naik, kan masih banyak orang di atas, disuruh turun tapi tidak mau, pada kena. Kan satu desa sini yang kena orang 36 nama wartawan dua yang mau jemput Mbak Marijan itu. Oh, wartawan itu kena. Mak itu kehilangan satu anaknya dan kehilangan adiknya. Dan di mana adiknya itu posisinya sekeluarga. Itu lagi berlima. Itu berlima sekeluarga kena semua. Jadi udah kena sekeluarga dan ditambah Mbak Marijan. Habis itu kan tanya kayak, Mbak, apa ada wasiat dari Mbak Marijan atau kata-kata terakhir Mbak Marijan atau Mbak Marijan pernah bilang apa sebelum erupsi kan? Dan ternyata Mbak Marijan itu pernah bilang gini ke Yuk, tahun ini siapa nih? Sama apa ya? Dulu ini Merapi ini gawe mantul. Untuk naik sampai di Dendin ini Mbak Ayu kudu lunga. Kok sampah? Aku lagi mikir kok sampah. Nek sampah ini berarti dia akan bahaya. Ini dari hubungan. Ya tenang kuwi terus nek Mbak Marijan kan wis gitu. Aku kudu lunga, nidake ora lunga, kene le perjuangan nang kene entek-entek ditekke nang kene ayo kuwi. Wis ngono. Wis ora kena diam ayo mulai. Terus jadi dia itu pernah ada satu kejadian pas ada erupsi lagi nih, erupsi kecil tapi jadi dia tuh dicari oleh relawan. Jadi kalau setiap ada erupsi itu para relawan tuh pasti kayak langsung jemput marketing gitu loh, dan jemput marketing untuk dibawa ke bawah gitu. Nah pada saat itu Kan ada di sini sendiri. Ada orang ke sini mau jemput saya. Saya itu cuma tidur di sini loh. Terus saya kasur itu saya kerudungan. Itu orang itu masuk ke sini, keluar situ, Nyari-nyari, mana ya? tuh pintu sana dibuka, pintu sini dibuka, nggak ada, terus pergi toh. Orangnya udah pergi, saya mau bilang, kok bisa nggak tahu itu loh. Ya orang kalau musuh-musuh kan apa itu namanya, nggak kepikiran. Iki wong. Tapi Kak, maksud itu ini apa? Iya di sini. Terus saya Kerubukan. Mami mah tidur apa? yang enggak. Oh, Saya sampai. jadi Pak tenang aja. Iya. di situ dia nggak mau dibawa evakuasi ke bawah, iseng dia tuh gitu. Jadi itu salah satu kayak dia ternyata bisa dibalik ke tegasnya dia, keberanian dia, keseriusannya dia. Jadi dia tuh bisa bercanda gitu loh di situ gitu. Ketika saya akhirnya terbangun sekitar pukul 6 pagi, keluar dari kediaman Mak Ketri, di sana saya melihat bahwa Merapi benar-benar terlihat nyata ada di depan muka kita. Di sana saya melihat betapa gagahnya Merapi berdiri, betapa
besarnya Merapi itu dan betapa besar juga bahaya yang sedang mengintai. Bahaya dari Merapi yang mungkin saja akan mengulang kembali kisah kejadian di tahun 2010. Maketi bangun, terus hal yang pertama beliau lakukan itu adalah ngasih makan ternaknya. Ada ayam, terus burung merpatinya, habis itu kambing-kambingnya, sapi. Terus gue datang ke Maketi, "Mak, aku ngasih makan sapi ya," gitu kan. Sampai jam 7:30. Habis itu kita turun ke bawah. Nah ketemu sama Pak Margo. Pak Margo kebetulan lagi ngambilin kopinya gitu kan. Bisa kira kita pengen bantu gitu cara metik kopi kayak gimana. 1 kilo itu kalau udah bersih itu ya bisa ratusan. Enggak, nanti orang Jepang gara-gara dia digoreng tapi sampai warna hitam. Nah, santai. Terus kita berangkat nyari rumput sama Pak Margo. Pak Margo itu adiknya Maketi yang kayak dia juga punya hewan ternak di situ. Jadi dia tuh setiap hari datang ke situ untuk kayak ngasih makan ternaknya juga. Kayak wah gila sih, seru. Dan yang aku kira pas aku lihat Pak Margo pertama kali nyontohin itu kayak gampang gitu, kayak tinggal set. Ternyata pas dicoba agak sulit ya, karena kayak kita kan yang ngambil rumputnya itu hilang gitu kan, terus kayak ada nyayat gitu, dan itu kayak pengalaman baru tersendiri sih buat aku. Nah, lama, coba kalau kalian lihat itu Sempat terjadi erupsi. Asap gitu kan. Nah kami nggak lari guys, panik dikit tapi udah. dari sini aja kelihatan ini jauh banget, tapi kelihatan jatuhnya berarti itu lumayan gede. Bener ya. Pas aku mau balik ke rumah Maketi, itu Maketi itu udah di depan ngeliat ke arah Merapi. Maketi bilang, "Oh itu ada erupsi," katanya. Terus aku lihat, oh iya ada erupsi. Terus agak panik kan, karena nggak pernah ngebayangin aja pas kita lagi jalan-jalan ada erupsi Merapi lagi. Terus Maketi bilang kayak gini, tenang aja, itu mah erupsi kecil, kata Maketi. Seru. Di situ jam 7:30 tadi kayu bakar sama Maketi. Mak, kalian mau ngambil kayu bakar, Mak? Yuk. Ayo. Nah, yuk. Udah biasa. Ke bawah, turun. Di situ ya kita cari kayu bakar. Kita potong-potong, karena kan tadinya kayunya gede gitu ya, terus dipotong-potong yang kayak ranting-ranting itu juga dipotong-potong.
21 April nanti Hari Kartini. Ya, Mak ada pesan nggak untuk seluruh wanita-wanita Indonesia gitu? Kan Mak udah mandiri, hidup sendiri gitu kan? ya, Pesannya untuk seluruh wanita-wanita di Indonesia gimana, Mak? ya kalau saya cuman berdoa aja supaya semua pada sehat, pada kalau dapat kerjaan ya pada kerja. Saya ada di sini tak berdoa ini semua wanita. Pokoknya gitu aja. Tapi emang jadi wanita itu harus mandiri ya, Mak? Iya, Mak ada nggak ngerasain bedanya perlakuan orang-orang sama perempuan di zaman penjajahan dulu sama zaman sekarang ini gimana, Mak? ya kan enak sekarang. Wah, dulu itu kamu kalau tahu kecil saya ya pokoknya susah lah. Iya kan harus ke sana ke sini. Iran. Ya, itu namanya geger, ada apa? Rondo ke sini terus saya sama teman-teman pada lari ketakutan. Ya kalau sekarang kan enak, nggak ada apa-apa. Mak ini sebenarnya hidup dengan ketergantungan alam, cuaca, bahkan ketergantungan pada Merapi juga lah bisa dibilang kayak gitu. Itu kan keterbatasan kan, tapi Emak mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri. Terus dia bisa bahagia dengan kesederhanaannya itu. Dia hanya mungkin nyari kain bakar, nyari rumput, dia aja udah senang. Jadi dengan kesederhanaan itu dia bisa membangun kesenangan sendiri. Dan dia juga cerita di situ kalau ini tuh adalah masa tua yang benar-benar diharapkannya, diimpikannya. Tenang, gak ada keributan, mensyukuri semua hal yang udah dia dapetin sampai sekarang ini. Mengajarkan saya semua hal itu gak bisa dapet tanpa proses panjang. Contohnya ya itu kayak memasak harus ada kain bakarnya dulu, terus kayak mungkin apa-apa ini tuh harus ngambil karena kan beliau sendiri gitu kan, jadi harus pakai mandiri. Aku lihat mengerti ini tuh beliau tuh kayak berani banget, kayak berani gitu. Beliau kan sendiri di situ, terus juga dari apa yang udah dilaluinya sebelum-sebelumnya itu tuh menurut aku suatu keberanian yang patut dia cumi jempol sih. Soalnya kayak gak banyak, belum tentu semua orang bisa mengambil keberanian itu. Perempuan itu punya kemampuan khusus sebagai penyayang, pengasuh, dan pemelihara. Dan kemampuan khusus tersebutlah yang membuat perempuan punya hubungan khusus dengan alam. Inilah yang disebut dengan ekofeminisme atau keterikatan antara perempuan dengan alam. Bagaimana Mak Keti menyayangi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya dia, bagaimana ia merawat segala sesuatu yang berinteraksi dengan dia, dan bagaimana ia melindungi segala sesuatu yang menjadi temannya dalam menjalani kehidupannya dia.